Roy Force and Mead tahun 1999 adalah a currency other than the entity reporting currency. Berarti mata uang asing adalah mata uang selain mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan suatu badan usaha. Suatu badan usaha memiliki kegiatan usaha di Indonesia, maka menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya. Dan juga mata uang yang lain digunakan selain rupiah disebut sebagai mata uang asing. Dalam mata uang dikenal juga mata uang fungsional yang merupakan mata uang yang digunakan pada lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, dikenal pula transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction yang merupakan suatu transaksi yang didominasikan atau memerlukan penyelesaiannya dalam suatu mata uang asing. Selanjutnya yaitu transaksi yang timbul apabila perusahaan melakukan kegiatan berikut, diantaranya melakukan pembelian atau penjualan atas barang dan jasa di mana harga barang dan jasa tersebut didominasikan dalam satuan mata uang asing, melakukan peminjaman dana melalui utang piutang yang didominasikan dalam satuan mata uang asing. Yang terakhir, membeli atau melakukan pelepasan aset dan menyelesaikan suatu kewajiban yang didominasikan dalam satuan mata uang asing. Selanjutnya ada istilah umum dalam transaksi mata uang asing, terdiri dari 4 istilah. Di antaranya yang pertama, mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan untuk melaporkan transaksi keuangan. Mata uang ini biasanya ditentukan oleh negara tempat perusahaannya berada atau mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada nilai wajar, yaitu nilai yang digunakan untuk menentukan harga suatu aset atau kewajiban dalam transaksi ini. Nilai ini didasarkan pada harga pada saat ini atau estimasi yang diharapkan pada masa depan. Yang ketiga ada pos-pos moneter. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan aset kewajiban dalam mata uang asing. Pos-pos moneter ini dapat berupa kas, hutang, atau investasi dalam mata uang asing. Yang keempat ada selisih kurs, perbedaan antara nilai tukar mata uang asing pada saat transaksi dilakukan dan pada saat pembayaran dilakukan. Selisih kurs dapat berdampak pada keuntungan atau kerugian dalam transaksi mata uang asing. Ada konsep pertukaran mata uang asing. Yang pertama ada exchange rate, yaitu nilai tukar. Exchange rate merupakan rasio antara satu unit mata uang asing dengan mata uang lainnya pada suatu saat tertentu. Nilai tukar ditentukan dengan dua cara, yaitu kurs langsung atau direct exchange rate, DER, dan kurs tidak langsung atau indirect exchange rate. Ilustrasi perubahan kurs atau floating exchange rate, nilai tukar mengambang penguatan dan pelemahan suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya, merupakan acuan atas perubahan kurs. Misalnya, perubahan kurs rupiah terhadap dolar US dollar atau menguatkan rupiah atau penurunan kurs langsung. Kedua ada floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Floating exchange rate merupakan nilai tukar yang mencerminkan daya beli terjadi pada pasar dunia atau open market ekonomi. Yang ketiga ada fixed exchange rate, nilai tukar tetap. Nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi. Yang keempat ada spot rate atau nilai tukar spot. Yang kelima ada current rate dan yang keenam ada historical rate. Baik, selanjutnya ada transaksi ekspor-impor dalam mata uang asing. Transaksi ekspor-impor dengan menggunakan mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan dengan nilai setoran dolar dicatat dalam tanggal transaksi dengan menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Sedangkan yang kedua, penyesuaian utang dan piutang menggunakan tanggal neraca yang diubah dengan nilai yang setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung saat ini. Sedangkan keuntungan dan kerugian yang timbul karena adanya perubahan kurs menggunakan tanggal neraca. Yang terakhir, tanggal pelunasan digunakan dalam penyesuaian utang atau piutang atas perubahan mata uang asing yang terjadi di antara tanggal neraca atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca. Dengan tanggal pelunasan mencatat keuntungan atau kerugian yang terjadi, kemudian mencatat pelunasan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Baik, selanjutnya ada contoh soal dari materi yang kami ambil. Yang pertama itu pada tanggal 20 November 2019, PT Andas membeli barang secara kredit dari IKEA Furnitur
sebuah perusahaan di Jerman, nilai transaksinya adalah sebesar 250.000 dolar. Penyelesaiannya disepakati dalam mata uang dolar dan dilakukan 2 kali, yaitu senilai 150 dolar pada tanggal 20 Desember 2019 dan sisanya pada tanggal 20 Januari 2021. Sedangkan contoh yang kedua yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 PT Andes menjual barang secara kredit ke De Jong Furniture, yaitu sebuah peritel furnitur dari Belanda senilai 200.000 euro. Pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2020. Penyelesaiannya disepakati dalam mata uang euro. Baik, penyelesaiannya dari contoh soal yang tadi, yang pertama itu pada tanggal 20 bulan 11 2019 itu ada pembelian sebesar 3.550.000.000 dolar ya, pada debit, dan kreditnya ada utang dagang sebesar 3.550.000.000 dolar. Pada tanggal 20 bulan 11 2019 itu ada utang dagang sebesar 2.130.000.000 dolar dan kerugian penjualan sebesar 9 juta dolar. Pada kasnya sebesar 2.139.000.000 dolar. Pada tanggal 31 bulan 12 2019 itu ada kerugian penjualan sebesar 10 juta dolar pada utang dagang sebesar 10 juta dolar. Pada tanggal 20 bulan 1 2020 itu ada utang dagang sebesar 1.430.000.000 dolar pada kerugian sebesar 20 juta dolar dan kasnya sebesar 1.425.000.000 dolar. Penyelesaian yang keduanya adalah yaitu pada tanggal 14 bulan 12 2019 itu ada piutang dagang sebesar 3.550 euro di debit, sedangkan penjualannya ada 3.550 euro pada kredit. Sedangkan tanggal 20 bulan 12 2019 yaitu kerugian penjualan sebesar 14 juta euro pada piutang dagang sebesar 14 juta euro. Sedangkan tanggal 20 bulan 1 2020 yaitu ada kas sebesar 3.304.000.000 euro pada debit, sedangkan di kreditnya itu ada keuntungan penjualan sebesar 20 juta euro, piutang dagang sebesar 3.290.000.000 euro. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang translasi mata uang asing. Alasan-alasan untuk melakukan translasi: yang pertama, fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Yang kedua, mencatat transaksi mata uang asing, mengukur risiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang dan berkomunikasi dengan para pihak yang berkepentingan di luar negeri. Yang ketiga, perusahaan dengan operasi luar negeri, yaitu perusahaan dengan operasi yang luas, tidak dapat memiliki kemampuan keuangan konsolidasi jika akun-akun mereka dan akun-akun subsidiaries tidak diungkapkan dalam suatu mata uang. Dan yang terakhir adalah untuk keperluan akuntansi. Suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi risiko mata uang jika suatu perubahan kurs nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang induk perusahaan juga berubah begitu. Latar belakang dan terminologi translasi. Latar belakangnya begini. 1. Translasi tidak sama dengan versi. Yang kedua, translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Yang ketiga, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi. Yang keempat, tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Dan yang terakhir ada nilai ekuivalen mata uang asing domestik diperoleh dengan mengalihkan saldo mata uang asing dalam kotak kurs langsung. Nah, sekarang istilah-istilah mata uang asing. Yang pertama, atribut, konversi, kurs kini, diskonto, posisi aktif, bersih yang berisiko, dan lain sebagainya. Di translasi ini ada berbagai permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah jika kurs nilai tukar relatif stabil, translasi mata uang tidak akan lebih sukar dari proses translasi satuan inci, atau kaki menjadi nilai ekuivalennya dalam unit metrik. Artinya, namun kurs nilai tukar jarang sekali stabil. Yang kedua adalah fluktuasi mata uang, artinya meningkatkan jumlah nilai tukar transaksi yang dapat digunakan dalam proses transaksi dan menimbulkan keuntungan dan kerugian mata uang asing. Sekarang adalah pengaruh transaksi laporan terhadap laporan keuangan. Pengaruhnya yang pertama adalah alternatif kurs. Di alternatif kurs ini ada kurs kini, kurs historis, ada kurs rata-rata.
Kurs kini itu adalah nilai tukar pada saat tanggal lapor keuangan. Yang kedua adalah nilai historis. Kurs ini ditukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Dan yang terakhir adalah kurs rata-rata adalah rata-rata sederhana atau ketimbang dari kurs nilai tukar kini atau kurs nilai tukar historis. Sekarang pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. Nah, pengaruhnya itu adalah yang pertama, penggunaan kurs kini, kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing. Yang kedua adalah penggunaan kurs kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Sekarang metode transaksi mata uang asing. Nah, metode-metode ini yang pertama adalah metode kurs tunggal, metode kurs berganda. Nah, di metode kurs berganda ini ada 3 lagi di sini. Yang pertama metode current atau not current, metode moneter, metode temporal. Sekarang metode transaksi mata uang asing, metode kurs tunggal. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Desember 1984 PT AKI menjual 1 juta krona SEK. Kursnya adalah 0,20 SEK 1. Jatuh tempo piutang 90 hari. Tanggal 31 Desember 1984 terjadi perubahan kurs menjadi 0,19 SEK 1. Tanggal 1 Maret 1985 terjadi perubahan kurs kembali menjadi 0,17 SEK 1. Nah, cara membuat jurnalnya begini. Tanggal 1 Desember 1984 terjadi transaksi, yaitu piutangnya di debit dan kreditnya penjualan sebesar 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Sedangkan USD equivalentnya adalah 200 di debit dan 200 di kredit. Dari mana? Karena 1 juta dikali 0,2 itu 200. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1984 penjualan terjadi pertama di debit dan bahkan piutangnya di kredit. Valuta asing tidak ada, namun USD equivalentnya 10.000. Itu hasilnya berasal dari 0,2 dikurang 0,9 dikali 1 juta. Hasilnya 10.000. Berikutnya tanggal 1 Maret 1985 transaksi adalah laba ditahan di debit, piutang di kredit. Valuta asing tidak ada, USD equivalentnya 20.000 di debit dan di 20.000 di kredit. 20.000 ini berasal dari 0,9 dikurang 0,17 dikali 1 juta, hasilnya 20.000. Selanjutnya metode kurs berganda. Metode kurs berganda ini ada beberapa poin. Yang pertama, metode kini non kini. Artinya aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan anak di luar negeri ditranslasi ke dalam valuta pelaporan perusahaan induk dengan kurs yang berlaku. Aset dan kewajiban non lancar ditranslasi dengan kurs historis. Yang kedua, metode moneter non moneter. Aset dan kewajiban moneter dalam hal ini kas, piutang dan utang ditranslasi memakai kurs berlaku. Unsur non moneter dalam hal ini aset tetap, investasi, jangka panjang dan persediaan ditranslasi menggunakan kurs historis. Selanjutnya metode temporal. Uang, piutang dan utang yang diukur pada jumlah yang dijanjikan seharusnya ditranslasi memakai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Unsur non moneter ditranslasi dengan kurs yang sesuai dengan pasif pengukuran aslinya. Selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing memiliki ciri utama yang istimewa, yaitu penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Transaksi mata uang asing dapat berdominasi dalam satu mata uang, tetapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Mata uang fungsional sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang utama di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Selanjutnya itu ada kriteria mata uang fungsional. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi, yaitu keadaan yang menguntungkan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Kedua, keadaan yang menguntungkan mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Yang kedua ada arus kas, yaitu menggunakan mata uang lokal dan tidak
induk perusahaan yang secara langsung mempengaruhi arus kas induk perusahaan dan dapat dikirimkan kepada induk perusahaan. Yang ketiga itu ada harga jual. Sangat tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan dipengaruhi utamanya oleh kompetisi di pasar lokal. Dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dan tidak ditentukan oleh kompetisi di pasar dunia. Yang ketiga itu ada harga pasar. Umumnya pada negara adidaya dan berdenominasi mata uang lokal. Yang kelima ada anggaran biaya, yaitu terjadi utamanya di lingkungan lokal, berkaitan dengan faktor produksi yang diimpor dari induk perusahaan. Yang keenam ada keuangan, menggunakan mata uang lokal dan dilakukan oleh operasional lokal, utamanya berasal dari induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang. Yang terakhir ada internal perusahaan, yaitu tidak sering dan tidak ekstensif. Dan yang satu lagi sering dan ekstensif. Selanjutnya ada transaksi mata uang asing. Yang pertama itu ada spot. Kesepakatan mempertukarkan jumlah tertentu suatu mata uang dengan mata uang lain pada saat itu juga atau diserahkan dalam 2 hari. Yang kedua ada forward. Kesepakatan mempertukarkan jumlah tertentu suatu mata uang dengan mata uang lain di masa yang akan datang. Yang ketiga ada swap, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal float atau penyerahan yang berbeda. Selanjutnya perhitungan transaksi mata uang asing, yaitu keuntungan atau kerugian transaksi dibagi perbedaan di antara kurs pertukaran pada tanggal pencatatan transaksi dan kurs pada tanggal pelunasan dikali jumlah terutang dalam mata uang asing. Contohnya, importir Indonesia membeli barang dari perusahaan Amerika seharga $1.000.000. Ketika kurs pertukaran $1 sama dengan Rp15.500, perusahaan Indonesia membayar hutang dalam 30 hari ketika kurs $1 sama dengan Rp9.600.000, maka terjadinya kerugian transaksi sebesar Rp100.000. Dari mana? Yaitu 9.600 yang berasal dari perusahaan Indonesia membayar hutang dalam 30 hari ketika kurs sebesar $1 yaitu seharga 9.600 dikurang dengan ketika kurs pertukaran $1 sebesar 15.500 ketika importer Indonesia membeli barang tersebut dikurang, lalu setelah mendapatkan hasilnya dikali dengan Rp1.000.000 dan itu akan menghasilkan uang sebesar Rp100.000 yang termasuk kerugian dari importer Indonesia. Untuk notes, untuk mencatat kerugian transaksi bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu 1 transaksi dan 2 transaksi. Selanjutnya ada lagi contoh transaksi mata uang asing. Yang pertama itu ada pembelian dalam mata uang asing. Pembelian atau penjualan dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam kurs yang berlaku. Selisih kurs antara tanggal pembelian dan tanggal neraca dicatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs. Contohnya, tanggal 10 Desember 2006, jurnal PTP pada saat pembelian yaitu persediaan pada hutang sebesar Rp200.000.000, yaitu dari 200 dikali $100 dikali 10.000 yang hasilnya 200 juta. Selanjutnya di tanggal 31 Desember 2006 kita buat jurnal penyesuaiannya untuk PTP yang mengakui kerugian selisih kurs. Jurnalnya rugi selisih kurs pada hutang sebesar Rp20 juta dari 200 unit dikali dengan $100 dikali Rp1.000. Rp1.000 itu dari 11.000 dikurang 10.000 yang hasilnya akan Rp20 juta. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2007 kita buat jurnal pembayaran PTP, yaitu rugi selisih kurs didebit sebesar Rp20 juta dan hutang didebit sebesar Rp220 juta dan di posisi kreditnya ada kas sebesar Rp240 juta. Untuk rugi selisih kursnya itu berasal dari 200 dikali $100 dikali 1000. 1000-nya itu dari selisih kurs sebelumnya dan setelah, yaitu 12.000 dikurang dengan 11.000. Untuk kasnya
200 dikali dengan $100 dikali dengan 12.000 sebesar hasilnya 240 juta rupiah, di mana 12.000-nya adalah kurs yang berlaku di tanggal 21 Januari 2020. Kedua yaitu transaksi penjualan dalam mata uang asing. Contohnya pada tanggal 10 Desember 2006 PTP menjual 200 unit barang dagangan sebesar $100 per unit. Pada saat pembelian kurs tukarnya adalah 10.000 per dolar. Sedang kurs pada saat tutup buku yaitu 11.000 per dolar. Dan kurs pelunasan pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya yaitu 12.000 per dolar. Transaksi pertama yaitu 10 Desember 2006. Jurnal untuk PTP pada saat perjualan yaitu piutang pada penjualan sebesar 200 juta rupiah, yaitu hasilnya dari 200 dikali dengan $100 dan dikali 10.000 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2006 untuk jurnal penyusunan PTP untuk mengetahui keuntungan selisih kurs yaitu piutang pada keuntungan selisih kurs sebesar 20 juta rupiah. Hasilnya dari 11.000 dikurang 10.000 rupiah dikali dengan $100 lalu dikali dengan 200 unit barang dagangan yang hasilnya adalah 20 juta. Selanjutnya ada jurnal di tanggal 20 Januari 2007 yaitu jurnal pembayaran, di mana kas di debit sebesar 240 juta dan rugi di kredit sebesar 20 juta dan piutang di kredit 220 juta. Cara perhitungannya untuk rugi selisih kursnya yaitu 200 unit dikali $100 dikali 1.000 rupiah sama dengan 20 juta. Lalu untuk kasnya 200 dikali $100 dikali 12.000 rupiah sama dengan 240 juta rupiah. Laporan keuangan dalam mata uang asing menggambarkan informasi finansial perusahaan dengan mata uang berbeda dari yang digunakan secara lokal. Perusahaan multinasional sering memilih mata uang asing dalam pelaporan keuangan untuk operasi di berbagai negara. Konsep dasarnya yaitu mengkonversi angka keuangan dari mata uang asing ke mata uang fungsional perusahaan, guna memudahkan pemahaman oleh investor dan manajemen. Kemudian di sini yaitu ada keuntungan, manfaat, dan peningkatan fleksibilitas. Di sini yang pertama yaitu ada keuntungan dan manfaat. Keuntungan dan manfaatnya yaitu yang pertama yaitu ada pelaporan yang lebih akurat, yang kedua yaitu ada perbandingan yang lebih baik, yang ketiga yaitu ada analisis komprehensif, dan yang terakhir yaitu ada keputusan investasi yang lebih baik. Kemudian ada pun peningkatan fleksibilitas. Yang pertama yaitu ada transparansi dan konsistensi. Yang kedua ada adaptasi terhadap lingkungan bisnis, dan yang terakhir yaitu ada mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada resiko dan tantangan dalam laporan keuangan mata uang asing. Yang pertama yaitu ada resiko fluktuasi nilai tukar, yang kedua yaitu kesulitan penilaian aset dan kewajiban, yang ketiga yaitu ada pengaruh pada laba rugi, yang keempat itu tantangan dalam pengungkapan, yang kelima yaitu ada kesulitan perencanaan keuangan, yang keenam yaitu ada perbedaan metode konversi, dan yang terakhir yaitu ada tantangan analisis kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu ada metode pelaporan keuangan dalam mata uang asing. Di sini metodenya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada metode course historis, yang kedua yaitu metode course pada tanggal tertentu, yang ketiga yaitu pada metode course tengah, yang keempat yaitu ada metode course konsistensi, dan yang terakhir ada metode course mata uang fungsional. Selanjutnya di sini yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari inflasi, suku bunga, stabilitas ekonomi. Yang kedua yaitu ada faktor dari pasar. Apa aja? Yaitu ada permintaan dan penawaran, terus ada spekulasi pasar. Yang ketiga yaitu ada kebijakan moneter dan fiskal. Di sini terdiri dari intervensi pemerintah dan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu ada faktor geopolitik. Di sini yaitu ketidakpastian politik
Dan yang kelima yaitu ada kinerja eksternal, terdiri dari neraca perdagangan dan hutang luar negeri. Selanjutnya yang keenam yaitu ada teknologi dan globalisasi.